ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Blitarmu rahimakumullah, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang beberapa hal berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid yang kita semua perlu tahu. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ada seseorang bernama Sulaik yang datang ke masjid langsung duduk. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia disuruh berdiri. Ya Sulaik, kum farka rok'ataini wa tajawaz fihima. Wahai Sulaik, berdirilah, sholatlah 2 rakaat dan kerjakan dengan ringkas. Sementara di hadis lain beliau mengatakan bahwa sholat 5 waktu hanya itu yang wajib atas setiap muslim. Yang ini menyebabkan mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Di satu sisi beliau pernah menghentikan sejenak khutbah beliau untuk menyuruh orang sholat tahiyatul masjid, tapi di sisi yang lain beliau mengatakan hanya ada 5 sholat 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu yang pertama, hukumnya sunnah muakkadah. Hal kedua yang perlu kita ketahui berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid adalah jika seseorang terlanjur duduk, dia tetap disyariatkan untuk melaksanakannya. Sebagaimana tadi Sulaik masuk masjid sudah duduk, oleh Rasul tetap disuruh untuk berdiri menunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Hal ketiga yang perlu kita pahami berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid adalah sholat tahiyatul masjid ini tetap disyariatkan meskipun khutbah Jumat atau pengajian sedang dilaksanakan. Tadi di hadis yang pertama kita sudah menyimak bahwa Sulaik datang di tengah khutbah Jumat tetap diperintahkan untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang keempat, sholat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun di waktu-waktu yang kita sebut sebagai waktu terlarang. Misalnya ba'da sholat subuh sebelum matahari terbit, kemudian misalnya lagi setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dilarang di waktu-waktu terlarang adalah sholat sunnah secara mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya seperti masuk masjid disyariatkan tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian yang terakhir, poin kelima, hadirin rahimakumullah, yang kelima adalah di antara hikmah syariat sholat tahiyatul masjid adalah supaya kegiatan yang kita laksanakan di masjid sambil didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahul ladzi shalla fihi malam yuhdits taqulu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama masih di area sholatnya, selama belum berhadas, mereka mengucapkan Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah, rahmatilah orang ini. Jadi ketika kita hadir di pengajian, membaca Quran, rapat dan sebagainya di dalam masjid, itu sambil terus didoakan oleh malaikat jika didahului oleh sholat tahiyatul masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.